Halo, perkenalkan, nama saya Gracia Koro, kelas 34 dari jurusan manajemen. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus perspektif manajerial. Yaitu saat ini kita masuk pertama dalam pengertian perspektif, yaitu sudut pandang atau pandangan seseorang terkait dengan suatu hal atau masalah tertentu. Nah, sedangkan manajemen itu adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Macam-macam perspektif. Nah, di dalam macam-macam perspektif ini terdapat tidak 4. Yang pertama, perspektif manajemen klasik. Ini merupakan perkembangan awal dari teori manajemen dengan tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Robert Owen dari tahun 1771 sampai 1858. Ia menekankan pada pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan program kondisi kerja seperti pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, pengurangan hari kerja standar. Selain itu, Owen juga mengembangkan prosedur kerja yang memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, ada perspektif manajemen perilaku atau teori neoklasik. Ini merupakan perspektif manajemen perilaku atau yang disebut behavioral management perspective. Ini menekankan pada pentingnya manajemen dalam memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi, dan pentingnya pula manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi agar organisasi berjalan dengan baik. Dalam perspektif manajemen perilaku ini banyak dipengaruhi oleh konsep psikologi yang diaplikasikan dalam sebuah industri. Menurut Hugo Mutzberg dalam tahun 1863 sampai 1926. Seorang psikologi Jerman menyatakan bahwa para psikologi yang memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam sebuah kegiatan bisnis dalam hal seleksi pekerja dan upaya-upaya yang dapat motivasi kerja yang sangat diperlukan agar perilaku kebiasaan para pekerja yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya dapat diperhatikan. Nah, selanjutnya ada perspektif manajemen kuantitatif. Di dalam perspektif manajemen kuantitatif ini adalah studi manajemen yang mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, dalam kelompok manajemen kuantitatif ini adalah perspektif manajemen sains dan manajemen operasi. Dalam perspektif manajemen sains itu agaknya mirip dengan manajemen saintik atau ilmiah yang diperkenalkan oleh Taylor. Namun, dalam perspektif manajemen sains ini lebih menekankan pada penggunaan model matematika pada dasarnya. Nah, yang merupakan representasi dari sebuah sistem proses dan hubungan antara subsistem dalam sistem tersebut. Sehingga biasa disimpulkan bahwa perspektif ini mencoba menjelaskan realitas dalam kegiatan manajemen organisasi melalui model. Selanjutnya, perspektif manajemen operasi. Berbeda dengan perspektif sains, pendekatan manajemen operasi merupakan salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan pada kegiatan tertentu. Dalam kegiatan manajemen secara operasional, manajemen operasi membantu manajemen agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, saya mengambil studi kasus dari perspektif manajemen ini, yaitu mengenai transformasi bisnis melalui perspektif manajemen sumber daya manusia. Studi kasus pada PT Nusantara Kart Semesta. Menanggapi atmosfer ekonomi saat ini, perusahaan mencari untuk mengubah diri mereka agar tetap kompetitif. Tanpa strategi manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi, perhitungan penganggaran, sistem teknologi informasi, dan proses optimisasi, keberhasilan transformasi bisnis menjadi sia-sia. Harus ada kejelasan pertimbangan dan keterkaitan antara semua bagian ini untuk memberi perusahaan peluang sukses yang besar. Oleh sebab itu, berikut adalah penelitian untuk menggali fenomena bagaimana orang dapat berkontribusi untuk kesuksesan
transformasi bisnis di PT Nusantara Card Semesta atau disingkat dengan NCS. Bagaimana NCS memetakan orang mereka ke dalam tujuan bisnis dan penghitungan indikator kinerja utama yang digunakan untuk menjaga orang menjalankan bisnis seperti yang dinyatakan oleh perusahaan visi dan misi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh temuan yang komprehensif dan holistik tentang transformasi bisnis dalam perspektif manajemen sumber daya manusia. Untuk mendekati pandangan bisnis, Human Resources Scorecard atau disingkat HRCIC dijadikan alat penelitian. HRSC membantu penelitian ini untuk memfokuskan transformasi bisnis dari perspektif sumber daya manusia melalui 4 elemen, yaitu keuangan, pelanggan, bisnis atau proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ya, itulah contoh dari studi kasus yang saya dapat presentasikan pada saat ini. Dan mohon maaf bila terjadi banyak salah kata atau menyinggung apapun itu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Saya Gracia Koro, mahasiswa dari jurusan manajemen kelas 3B4.